Bulan, ayo. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat siang Ferdiana. Baik Bu. Semua baik? Iya Bu, doakan jenengan semuanya sehat-sehat. Kita bisa mulai ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Halo? Halo, iya. Bisa Bisa Ibu. terdengar? Bisa, terdengar jelas. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Bisa mendengar Siang Bapak Ibu? Ibu, yes. Bisa. Bisa Ibu. Bapak Ibu taruh sini. Ya. Loro ya, kurang. Halo. Halo. Halo Ibu. Kita bisa mulai? Bisa Bu. Tiwas tak panggil. Ya. Jam 1. Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang Ibu. Bisa Siang. mendengar? Bisa Selamat Bu. Bisa siang, Ibu. Kita mulai? Bisa, Iya. bisa, yes. Saya tidak bisa mendengarkan suara Bapak Ibu. Silakan. Kami bisa mendengar itu dengan jelas. Iya Bu, kami bisa mendengar suara Ibu dengan jelas. Oh, mungkin kita harus chat beliau ya. Oke, boleh. Kita dulu. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. Ibu. Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk hari ini 25 November 2021. Jadilah guru yang menginspirasi, yang mempunyai nilai dan peran seperti yang sudah kita bahas pada modul sebelumnya, yaitu peran dan nilai guru penggerak. Ya. Dan hari ini kita masuk pada sesi presentasi, yaitu lanjutan dari kemarin ya, pada modul 1.3 tentang pemetaan kekuatan. Nah, hari ini adalah jadwal presentasi kita. Masing-masing kelompok nanti akan memberikan atau menampilkan presentasi terbaik untuk kita pada hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Nah, hari ini saya akan coba untuk share screen ya. Untuk kita. Ini hari kedua untuk ruang kolaborasi, yaitu Kamis 25 November 2021. Kita punya waktu 90 menit, Bapak Ibu.
25 November 2021 hari ini ya. Dan tujuannya, ini yang menjadi tujuannya nanti, menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pemetaan kekuatan. Kemudian yang kedua, menjelaskan hal-hal yang baik pada tugas yang dikerjakan oleh CGP lain. Dan yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan dan dikurangi pada tugas yang dikerjakan oleh CGP lain. Nah, tujuan ini nanti untuk hal-hal baik, catatan-catatan ini nanti Bapak Ibu boleh saling berdiskusi di galeri ya, Bapak Ibu di LMS. Dan hari ini juga kita saling mendiskusikan akan topik kita hari ini, tapi lebih jauhnya nanti Bapak Ibu boleh saling diskusi di LMS. Kemudian ini sesi kita ada 3, yang pertama pembukaan, kemudian presentasi dan umpan balik, kemudian yang ketiga penutup. Mudah-mudahan waktu kita 90 menit ini cukup ya Bapak Ibu. Ya, saya akan coba izinkan dulu, ada yang baru masuk. Ya, saya lanjut. Nah, ini kesepakatan belajar kita. Semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Nah, ini penting untuk yang terakhir. Mengikuti kelas dengan perasaan gembira, sehingga apa yang kita kerjakan tidak menjadi beban dan kita melakukannya dengan senang hati. Kemudian selanjutnya, ini aturan presentasinya, mendiskusikan hasil pemetaan ini melalui pembelajaran sinkronus bersama CGP lain, serta memberikan umpan balik atas pekerjaan CGP lain yang telah dilihat melalui galeri. Nanti Bapak Ibu lanjut hari berikutnya atau hari ini juga untuk memantau galeri dalam LMS. Kemudian saya akan mempersilahkan karena kita hanya ada 2 kelompok, berarti nanti untuk yang pertama, kalau minggu lalu pada modul 1.2 itu kelompok 1 yang duluan. Nah, hari ini adalah kelompok 2 yang duluan. Iya. Dan selanjutnya nanti kita masuk ke kesimpulan. Tapi ini masih belum. Saya akan coba untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Ini aturan presentasinya. Yang mendiskusikan hasil pemetaan kekuatan ya. Pembelajaran sinkronus bersama CGP lain, serta memberikan umpan balik atas pekerjaan CGP lain yang telah dilihat melalui galeri. Nah, saya cek belum ada yang mengupload di galeri, jadi ini nanti kita diskusikan apa yang sudah disampaikan pada sesi presentasi hari ini. Iya. Kemudian, mungkin itu ya Bapak Ibu. Untuk sesi kita, saya akan persilahkan untuk kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Kelompok 2. Monggo kelompok 2 ada Bu Yuli, Bu Putih, Bu Mutmainah. Dan Pak Ipin, Bu. Halo Pak Ipin, ini filenya di bawah Pak Ipin keluar. Pak Ipin, Nah, ini baru bergabung. oh ya, ya oke Bu, sebentar. Silakan untuk kelompok 2 untuk memulai presentasi. Kita mulai dari kelompoknya Pak Ipin ya. Oh gitu. Yang memulai untuk presentasi kita pada siang hari ini.
Oke, terima kasih Bu Artiana. Suara saya terdengar? Terdengar Pak, jelas. Oke, mohon maaf tadi sinyalnya agak putus nyambung, ini saya ganti provider. Jadi saya ganti simpati. Oke, kemarin kita dapat informasi bahwasanya nanti setiap anggota itu untuk presentasi sendiri-sendiri. Itu benar nggak Bu Artiana? Kok aneh suara? Halo? Halo Bu Artiana. Bu Artiana. Sepertinya itu ininya Bu Artiana agak ada gangguan di laptopnya. Kalau sepengertian saya kayaknya memang benar tiap Bapak Ibu guru mempresentasikan sesuai kondisi sekolahnya masing-masing. Oke, berarti nanti kita presentasi sendiri, nanti saya pandu dari sini ya, tiap dari anggota kelompok 2. Untuk PPT saya bisa kelihatan belum ya? Sudah Bapak. Sudah. Oh, ini simpulan saya yang gangguan berarti. Oke, untuk mengawali Bu Juli Rosmiati sudah siap untuk presentasi yang pertama? Ya Pak, sebentar tak buka laptop sih Pak. Oke. Atau mungkin PPT saya pandu dari sini juga enggak apa-apa. Sudah, oke, siap. Yuk kita mulai Pak. Oke. Ya. Silakan, Mono. Ini keringnya ya, anu suara. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu sekalian, Bu Artiana dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang hasil pemetaan kekuatan yang ada di sekolah saya di SMA Negeri 1 Ampel. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah diri sendiri atau calon guru penggerak. Calon guru penggerak atau diri sendiri memiliki kekuatan semangat, mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran dari calon guru penggerak atau diri sendiri. Bu, sebentar slide-nya tidak berjalan di saya. Oh iya. J. Sampun. Pak Ipin, tolong ya Pak Ipin nanti digerakkan dari situ. Halo Pak Ipin. Halo Pak Ipin. Sampun ya Bu. Sampun bisa dilihat. Bisa dilihat? Sampun Bu, bisa dilihat. J, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kriteria yang pertama, yaitu diri sendiri atau calon guru penggerak. Kekuatan yang dimiliki calon guru penggerak atau diri sendiri yaitu semangat, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran calon guru penggerak atau diri sendiri itu sebagai aktor. Apa maksudnya? Bisa menyusun program pencapaian visi guru penggerak. Kemudian manfaat dengan tekad bisa melaksanakan pendidikan berbudaya positif, membentuk kepemimpinan siswa dan bisa berbagi dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya Pak Ipin. Lanjut, Bu, Ya. Kriteria yang kedua yaitu rekan sejawat. Rekan sejawat memiliki kekuatan terbuka terhadap hal yang baru, kreatif, inovatif, berbagi pengalaman, kerjasama untuk mencapai program yang telah dibuat. Kemudian rekan sejawat ini memiliki peran dapat berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian manfaatnya bisa bekerja sama secara positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kriteria yang ketiga yaitu kepala sekolah. Kekuatan yang dimiliki kepala sekolah yaitu 1. Mendukung semua kegiatan pembelajaran yang berlangsung.
Kemudian yang kedua, memberikan kebijakan yang berpihak pada guru dan siswa. Peran dari kepala sekolah itu sendiri sebagai mentor. Yang dimaksud sebagai mentor yaitu memfasilitasi kebutuhan guru dan peserta didik serta kegiatan pengembangan di sekolah. Manfaatnya adalah mampu memfasilitasi semua kebutuhan yang dibutuhkan, baik secara material, yaitu yang berupa sarana prasarana, dan non-material yang berupa arahan, bimbingan, dukungan, agar semua program bisa terwujud. Kemudian selanjutnya Pak Ipin, komite. Komite di sini memiliki kekuatan yang sangat intens dalam memberikan pembinaan dan memantau kegiatan secara berkala. Peran komite bisa berkolaboratif, bekerja sama untuk mewujudkan visi dan memberikan pembinaan secara berkala. Manfaatnya adalah kegiatan pendampingan yang berkala dan bekerja sama dengan orang tua untuk mewujudkan program pencapaian visi. Kemudian siswa, kriteria kemudian yaitu siswa. Kekuatan dari siswa itu memiliki sifat ingin tahu, semangat gotong royong, dan senang dengan hal yang baru, dan memiliki potensi sesuai kodrat alam dan zaman. Peran dari siswa yaitu mengikuti proses pembelajaran, mengaplikasikan ilmu yang diberikan, berkreasi sesuai potensi yang dimiliki. Manfaatnya, siswa bisa aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri. Lanjut Pak Ipin. Kemudian kriteria selanjutnya ini berupa aset tempat lokasi sekolah. Kekuatannya mendukung untuk proses pendidikan dengan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif. Aman, nyaman, dan kondusif ini sudah nanti bisa mencakup pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian peran dari lokasi sekolah adalah sebagai pendukung dalam mewujudkan pencapaian visi. Manfaatnya menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pencapaian visi tersebut. Kriteria yang berikutnya, Pak Ipin. Kriteria yang berikutnya adalah sarana prasarana. Kekuatan dari sarana prasarana ini sarana yang memadai dalam membantu proses belajar dengan keadaan yang nyaman dan kondusif ini nanti akan bisa menciptakan atau mewujudkan visi yang direncanakan. Kemudian peran dari sarana prasarana adalah sebagai pendukung untuk mewujudkan pencapaian visi. Manfaatnya menyediakan sarana yang dibutuhkan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan terwujud untuk pencapaian visi. Selanjutnya Pak Ipin. Komunitas. Komunitas ini bisa berupa komunitas guru, MGMP, dan sebagainya. Kekuatannya komunitas guru yang aktif dan berinovasi dalam meningkatkan kompetensi. Perannya sebagai kolaborator bekerja sama dengan ekosistem di sekolah. Manfaatnya adanya pengembangan diri yang signifikan. Yang terakhir, mitra sekolah. Di sekolah kami memiliki mitra sekolah dengan kekuatan bahwa berupa pihak dari desa dan tempat industri atau pabrik untuk memberikan lapangan kerja. Perannya kolaborator, kemudian manfaatnya bekerja sama untuk memberikan lapangan kerja bagi lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, serta Bu Artiana yang saya hormati juga, sudah saya sampaikan paparan tentang pemetaan kekuatan di sekolah kami, yaitu SMA Negeri 1 Ampel. Selanjutnya monggo untuk rekan-rekan kelompok 2 bisa dilanjutkan Pak Ipin, Bu Mut, sama Bu Bekti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juli, dan selanjutnya dari kelompok kami untuk menayangkan yaitu Ibu Siti Mutmainah. Pada beliau yang persilahkan. Halo, Langsung berarti nggih? Oke, silakan. Halo. Ya, silakan. Oke, langsung saja. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemetaan kekuatan yang berada di SMK Negeri 1 Plego. Yang pertama yaitu tentang kekuatan saya. Oke, seperti itu.
nggak bisa diperbesar Pak Ipin. Gimana? Kurang besar Bu berarti Bu. Ya tak besar nanti bisa berubah enggak nanti? Oh iya. Nggih. Enggak Sudah? ya enggak apa-apa deh, bisa. Nggih, bisa. Oke, kita coba dulu. Nggih, kita langsung saja di sini dari kompetensi dari diri saya sendiri, yaitu kekuatan saya, yaitu tanggung jawab, kemudian disiplin, mau belajar dan kolaboratif. Peran saya yaitu di sini sebagai aktor. Kemudian manfaatnya CKP mampu bekerja sama dengan rekan guru dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan program secara bertanggung jawab dan mampu menuntaskan pekerjaan tepat waktu dan mau belajar untuk menciptakan ide atau gagasan baru untuk perubahan yang lebih baik. Seperti itu dari diri saya. Kemudian lanjut. Bisa berubah? Belum Pak. Belum. Berarti tidak bisa lah manual Bu. Oke, begini Bu. Oke, nggih. Kemudian kekuatan dari rekan sejawat dari SMK Negeri 1 Klego yaitu memiliki guru dan tendik yang cukup banyak, yaitu kurang lebih 89 orang, kemudian memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, memiliki integritas, kemudian komitmen yang kuat dan etos kerja yang tinggi, kemudian adanya kerjasama yang baik, kemudian memiliki kecakapan IT. Nah, perannya di sini adalah sebagai partner atau kolaborator. Kemudian manfaatnya apa? Dengan adanya kerjasama yang baik, program sekolah akan dapat terlaksana dengan sukses, seperti itu dari rekan sejawat. Kemudian lanjut dari kepala sekolah, nggih. Kepala sekolah kenapa komite dulu? Ini komite dulu Bu. Oke. Kemudian yang ketiga dari komite dulu kekuatannya adalah selalu mendukung program-program yang dilakukan sekolah. Nah, di sini kami ketika ada program selalu menyampaikan ide kami ke komite dan komite selama itu bagus. Nah, mereka akan selalu mendukung. Kemudian perannya sebagai kolaborator, kemudian manfaatnya adalah terjalinnya komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan memberikan masukan yang baik terkait kemajuan sekolah. Itu kekuatan dari komite kami. Kemudian nah, siswa di sini kekuatannya adalah memiliki jumlah siswa yang banyak, yaitu kurang lebih 1.200 siswa, kemudian memiliki siswa yang potensial untuk dikembangkan, memiliki perilaku dan kedisiplinan yang baik, menunjukkan prestasi yang baik di bidang akademik dan non-akademik, kemudian memiliki 4 jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat anak, yaitu bangunan itu terdiri dari BKP dan DPIB, kemudian ada listrik dan mesin. Ini belum lama ini kami juga dari anak ini menang di mesin tingkat provinsi itu untuk CNC, kemudian yang busana itu juga juara tingkat kabupaten, baru kabupaten tapi masuk ke provinsinya belum, seperti itu. Nah, mungkin itu di antara prestasi murid-murid kami. Kemudian perannya adalah sebagai subjek pendidikan, yaitu sasaran utama, kemudian manfaatnya dengan adanya siswa yang potensial untuk dikembangkan akan mendukung terlaksananya setiap program sekolah yang akan diselenggarakan, sehingga terwujud cita-cita bersama untuk kebahagiaan dan keselamatan anak yang setinggi-tingginya. Itu dari siswa kami. Kemudian lanjut ke lokasi sekolah. Nah, lokasi sekolah kami nyaman dengan suasana yang tenang, meskipun mungkin tidak terletak di tempat yang strategis, karena di depan sekolah kami itu tidak ada angkutan yang lewat dan setiap anak itu datang harus bawa motor sendiri atau diantar seperti itu, tetapi hal itu berdampak malah ke kenyamanan, tidak terlalu bising terhadap sekolah kami. Kemudian perannya sebagai pendukung, manfaatnya kenyamanan dalam melaksanakan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian sarana dan prasarana, kekuatan kami sarana yang memadai dalam mendukung pembelajaran, terutama di sini yang sangat terlihat itu di dalam
sarana prasarana sesuai dengan jurusannya masing-masing, baik mesin, listrik, kemudian yang busana itu akan tampak sekali seperti itu. Kemudian perannya adalah pendukung, manfaatnya proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Lanjut. Komunitas. Nah, komunitas di sini adalah kekuatannya adalah komunitas guru yang selalu aktif dalam meningkatkan kompetensi guru, adanya kemauan ya, selalu selalu mengikuti setiap kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri itu selalu bersemangat, terutama kami beberapa di tahun ini ditunjuk sebagai SMKPK, maka tahun ini pun kebetulan juga banyak sekali diklat-diklat, hampir 27 diklat, entah tentang perundungan, kemudian bagaimana sekolah menyenangkan, kemudian bagaimana tentang platform teknologi, dan di rekan guru kami itu selalu bersemangat mengikutinya. Kemudian adanya juga kolaborasi antar guru normat dengan guru jurusan tentang sebenarnya apa atau yang dibutuhkan oleh jurusan seperti itu. Kemudian perannya di sini adalah sebagai kolaborator, kemudian manfaatnya adalah secara periodik terjadi pengembangan diri bagi guru-guru di sekolah seperti itu. Lanjut. Ini kemarin yang atasnya nggak kelihatan ya Pak. Tidak kelihatan Ibu. Mitra sekolah nggih, Mitra sekolah. Mitra sekolah di sini kekuatannya adalah adanya MOU dengan dunia kerja, baik magang guru, PKL, kemudian penyusunan kurikulum, TEVA, penempatan kerja, kemudian adanya lembaga lain dalam mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan Koramil, Polisi, Puskesmas, dan Pemda. Perannya kolaborator, kemudian manfaatnya nggak kelihatan Pak Ipin. Manfaatnya belum kelihatan Pak. Nah, oke. Sharing. Manfaatnya mendapatkan ilmu baru yang sesuai dengan kebutuhan untuk memajukan program sekolah. Demikian Bapak Ibu, mungkin presentasi sekilas tentang kekuatan di sekolah kami. Monggo bisa dilanjut atau gimana Pak Ipin? Oke, terima kasih Bu Situmana. Itu tadi dari pemaparan dari Bu Situmana. Selanjutnya ini dari SMK Darul Fikr, mungkin saya sendiri ya. Oke, untuk pemetaan kekuatan saya sendiri dari sekolah kami, ya tentunya ada sekolah swasta ya. Jadi sekolah swasta di mana mungkin kekuatannya berbeda dengan sekolah negeri yang dibiayai oleh negara. Kalau swasta mungkin biaya sendiri mampu nih, intinya kan gitu. Nah, mengaca dari yang pertama, kriterianya adalah diri sendiri. Ini perannya sebagai aktor. Nah, dari diri saya sendiri, saya memiliki kekuatan, yaitu saya terbuka dengan hal-hal baru dan selalu ingin belajar meningkatkan kompetensi dengan dasar mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Nah, manfaatnya adalah dengan meningkatnya kompetensi saya, bisa berbagi ilmu dengan orang lain dengan berbagai model pembelajaran. Dan sekaligus saya memiliki rencana yaitu membaca dan mencari informasi model pembelajaran dan mengikuti berbagai diklat. Selanjutnya kekuatan yang kedua yaitu rekan sejawat atau teman guru. Ini saya posisikan sebagai kolaborator karena dengan adanya teman kita saling bisa diskusi. Jadi dari teman itu kita memiliki kekuatan yaitu rekan sejawat mau berbagi pengalaman, belajar bersama dan saling berkolaborasi sehingga memunculkan manfaat, terjalinnya kerjasama yang baik untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Nah, ini direncanakan setiap dalam teman sejawat ini adalah berkolaborasi di wadah MGMP sekolah dan in-house training. Nah, selanjutnya yaitu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini sebagai mentor. Jadi memiliki kekuatan, kepala sekolah ini memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang sangat baik dalam mengelola program sekolah. Sehingga berdampak memberikan arahan atau manfaat, memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan dalam membuat dan menjalankan program-program sekolah. Sehingga dalam perencanaan saya menginginkan monitoring dan pendampingan untuk saya sendiri. Selanjutnya yaitu komite sekolah. Jadi
komite sekolah ini sebagai berperan kolaborator. Karena dengan ada komite ini saling bersinergi antara sekolah, orang tua, dan lain sebagainya. Sehingga memiliki kekuatan, yaitu komite selalu mendukung program-program yang dilakukan oleh sekolah. Sehingga bermanfaat terjalinnya komunikasi yang baik dengan orang tua, siswa, dan memberikan masukan yang baik terkait kemajuan sekolah. Ini perencanaannya adalah kerja sama dalam menyusun program-program sekolah. Selanjutnya yaitu murid. Ini berperan sebagai aktor juga. Kekuatannya siswa yang selalu bersemangat dengan dasar religius, antusias, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Manfaatnya yaitu terlaksananya proses pembelajaran yang mendukung potensi siswa, baik akademik maupun non-akademik. Nah, dalam perencanaan ini penerapan model pembelajaran yang baru. Nah, selanjutnya adalah lokasi sekolah. Nah, ini adalah merupakan peran pendukung sebenarnya. Jadi, ini memiliki kekuatan. Jadi, dalam sekolah kami, karena sekolahnya di perdesaan dan tidak di pinggir jalan raya, ini saya anggap lokasi yang sangat nyaman. Karena juga jauh dari pusat keramaian. Dan memiliki berbasis pondok pesantren. Sehingga anak mudah diarahkan. Karena sering berkumpul. Selanjutnya manfaat, ini adalah kenyamanan dalam melaksanakan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, ini perencanaan untuk di lingkungan sekolah ini adalah penghijauan dan pembuatan gazebo. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Jadi ini juga merupakan peran pendukung. Kekuatannya adalah sarana yang lengkap dan jumlah ruang kelas yang sesuai dengan rasio. Jadi ukuran dengan jumlah siswa yang ada, justru kita ruangannya kelas besar, tapi jumlah siswanya mungkin agak kurang. Sesuai dengan Permendikbud 32, kita hanya 30, ada yang 28. Manfaat adalah proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini mungkin di hal yang berpikiran atau rencana, itu nanti pengadaan alat praktek yang mungkin agak kurang sedikit. Nah, selanjutnya adalah komunitas. Nah, perannya adalah sebagai kolaborator. Kekuatan adalah anggota komunitas guru yang selalu aktif dalam meningkatkan kompetensi guru. Ini bermanfaat secara periodik, terjadi pengembangan diri bagi guru-guru di sekolah. Nah, rencananya karena sudah terjalin komunitas, maka perlu yaitu menjadi anggota komunitas yang lain. Nah, selanjutnya ada mitra sekolah, yaitu peran sebagai kolaborator. Ini kekuatannya adalah dunia usaha dan industri untuk melakukan pembinaan dan tempat praktek bagi siswa. Ini bermanfaat mendapatkan ilmu baru yang sesuai kebutuhan untuk memajukan program sekolah. Nah, rencananya juga memperbanyak mitra sekolah. Nah, mungkin itu kekuatan yang ada di SMK Darbeker sebagai gambaran dari saya. Mungkin itu, terima kasih, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Sri Subekti untuk bisa menyampaikan. Terima kasih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, saya pakai HP sama laptop karena di laptop sinyalnya sedikit, jadi saya pakai HP. Tapi untuk presentasi saya akan coba maksimal nih. Pemetaan kekuatan di SMA Negeri 1 Kemusu. Untuk diri saya sendiri, kekuatannya adalah mandiri, kreatif, kemudian kolaboratif, berpihak pada siswa, dan terbuka. Peran saya di sini adalah sebagai aktor. Manfaatnya, dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri, mampu untuk berkolaborasi mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Lanjut, Pak Ipin. Kemudian, rekan sejawat. Kekuatan bersama rekan sejawat saling berbagi pengalaman dan bekerja sama. Peran rekan sejawat di sini adalah sebagai kolaborator. Manfaat yang diperoleh dengan rekan sejawat dapat terjalin komunikasi yang baik, bersama yang baik, dan saling berbagi pengalaman untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kepala sekolah.
Kepala sekolah untuk kekuatan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan mendukung semua kegiatan sekolah. Di sini perannya adalah sebagai pemimpin, sebagai manajer, kemudian sebagai pencipta iklim kerja. Kemudian manfaatnya dapat meningkatkan motivasi kerja pendidik. Selanjutnya adalah komite sekolah. Kekuatan mendukung setiap kegiatan dan program-program sekolah. Perannya di sini adalah sebagai lembaga yang mendukung, kemudian pengontrol dan mediator. Manfaatnya dapat tercipta mutu pelayanan yang baik untuk siswa. Kemudian siswa. Untuk siswa, kekuatan siswa yang memiliki jiwa mandiri, kreatif, dan percaya diri. Peran siswa di sini adalah sebagai aktor. Manfaat terlaksananya proses pembelajaran yang berpihak pada siswa memunculkan ide-ide kreatif yang berasal dari siswa. Kemudian lokasi sekolah untuk SMA Kemusu, daerahnya daerah hutan, masuk hutan. Jadi tetapi meskipun hutan masih bisa dijangkau oleh siswa dan ini sangat nyaman. Nah, lokasi sekolah kami sangat nyaman. Kemudian peran lokasi sekolah sangat mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian manfaatnya adalah meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian sarana dan prasarana. Kekuatan sarana yang memadai untuk kelancaran proses pembelajaran. Di sini perannya adalah sebagai pendukung. Manfaat mampu meningkatkan kualitas pemahaman akan materi pembelajaran. Kemudian mitra sekolah. Untuk SMA 1 Kemusu, mitra sekolahnya adalah yang sudah lama terjalin dengan BLK. Jadi anak-anak yang belum selesai sekolah pun ada hari libur mereka bisa kursus di BLK. Kekuatannya adalah kemitraan yang positif dan berkompeten. Peran mitra sekolah adalah sebagai pendukung. Kemudian manfaatnya terjadi percepatan peningkatan kualitas pendidikan. Demikian pemetaan kekuatan yang ada di SMA 1 Kemusu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Arifin. Oke, terima kasih Bu Bekti. Itu tadi pemaparan dari teman-teman semua. Mungkin kita semua pasti banyak kekurangan. Kelebihannya mungkin itu jauh dari harapan dari Bapak Ibu semuanya. Dan masukan, saran, semua saya inginkan dari kelompok kami. Itu tadi kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, kami persilakan kepada ibu-ibu yang cantik. Karena bapaknya cuma saya ya. Ini langsung sesi tanya jawab ini Pak. Oh, kelihatannya Silakan. berdasarkan oke, Begitu. ternyata Bu Ardiana dipersilahkan. Oke, monggo Bu Dwi. Nanya, tadi kan sebelumnya kan kita disuruh untuk membuat keseragaman tampilan. Nah, di kelompoknya Pak Ipin tadi, yang 3 ibu-ibu itu semua tampilannya sama, itu ada kekuatan, peran, dan manfaat. Nah, yang presentasi punya Pak Ipin tadi ada tambahan sendiri, itu tambah perencanaan. Gimana itu Pak? Kenapa tidak yang berempat disamakan? Hanya punya penjenengan saja yang beda itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Memang di awal kita kemarin suruh menambahin, tapi di pertengahan kelihatannya ada kepotong, sedang saya sudah kasih buat dan waktu mengedit adalah waktunya tidak ada Bu. Jadi dari pagi sampai siang tadi ada kegiatan sampai saya harus ngecek alat datang dari penyedia sampai jam 12:30. Hingga untuk ngedit belum sempat Bu, ngapunten. Diapunten Pak Ipin, diapunten ya Bu Dwi. Karena Pak Ipin kan kepalanya, bosnya, jadi beda sendiri tuh. Kalau sendiri beda sendiri tuh. Penuh kreasi. Ya, monggo yang lain kalau mau menanggapi. Terima kasih atas masukannya Bu Dwi. Mungkin ada lagi yang mau ngasih masukan? Saya Pak Ipin, boleh ya? Monggo, boleh. Ini Pak, apakah tidak
perlu sebaiknya ditambah aset dari alumni. Mungkin alumni itu juga punya peran untuk kemajuan sekolah gitu, Pak. Komunitas alumni mungkin bisa dimasukkan juga ya, Pak ya. Oke, betul juga Bu sebenarnya. Tapi kemarin kan kita dari kelompok kami, dari keempat itu belum kepikiran sampai ke sana sebenarnya. Sebenarnya di alumni kita sebenarnya sudah ada komunitas sendiri, ada grup WA-nya sendiri, ada pengurusnya sendiri. Sebenarnya dalam kita, contohnya yang ada di sekolah kami itu bermanfaat untuk PPDB sebenarnya. Jadi untuk menjalin penerimaan siswa baru, untuk penyampaian lidah dari sekolah menuju ke orang lain. Tapi kemarin dari kelompok kami adalah ya itu belum sampai kepikiran ke sana. Jadi cuman ada 9 item kekuatan. Itu Bu. Ya, terima kasih atas masukannya Bu. Iya. Iya. Mungkin ada lagi biar lengkap Bu Ratna. Gimana benar ada? Terima kasih Pak Ipin. Kalau saya sih tadi juga itu sih lebih ke hampir mirip dengan Bu Mufidah. Katanya kemarin disuruh menyeragamkan format dalam satu kelompok. Saya lihat tampilannya, wah kok jadi beda-beda. Jangan-jangan nanti punya saya yang salah gitu. Oh ternyata ini ya sudahlah nanti biar ini sambil jalan. Terus saya tertarik dengan di kelompok satu itu ada beberapa yang SMK, nggih, SMK itu kerjasama atau MOU dengan Dudi. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan kekuatan, peran dan manfaat dari Dudi sendiri bagi sekolah di masa yang akan datang, kira-kira akan sepotensial apa Pak? Terima kasih. Oke, mungkin tanggapannya kan berbeda-beda ya Bu, nanti dari sekolah masing-masing. Kalau mungkin khususnya di sekolah SMK saya, ini memang sangat luar biasa manfaatnya, karena tanpa ada dunia industri, kita tidak bisa match kurikulum. Jadi kebutuhan yang ada di lapangan, kebutuhan yang perlu dikerjakan itu apa? Kita juga belum tahu, sehingga perlu dunia industri. Yang kedua, dengan adanya dunia industri itu, kita bisa digunakan untuk magang atau PKL, atau istilah praktek juga. Sehingga lebih banyak dunia industri yang kita miliki, justru akan lebih bagus untuk potensi untuk memasukkan anak-anak kita masuk ke sana sebagai prakerin. Dan mungkin dengan adanya dunia industri pula, kita bisa saling kerjasama mengenai tentang penyediaan alat. Karena alat di sekolah kami atau alat yang dibutuhkan di sekolah itu harus match juga dengan dunia industri. Karena di permen atau di peraturan kementerian itu kan sudah ada, kalau jurusan TKJ yang ada harusnya ini A sampai Z. Dan itu kalau kita tidak berkolaborasi dengan dunia industri, tidak akan bisa tersampaikan atau tidak tersedia, karena tidak semua toko itu ada. Itu Bu, mungkin ada Bu Mut juga SMK, silahkan untuk bisa menyampaikan pandangannya mengenai tentang dunia industri. Terima kasih Pak Ipin. Suara masuk deh. Masuk tapi agak pelan. Kayak belum ada makan siangnya itu. Sama. Terima kasih atas waktunya. Dari kami SMK Klego itu sama dengan Pak Ipin tadi, tentang terutama di PKL, kemudian ada bisa kerjasama juga dengan magang guru. Nah, justru ada wacana bahwa yang magang itu nggak hanya guru produktif, tetapi bisa juga guru normat. Jadi biar guru normat itu tahu. Kemarin disinggung tentang guru matematika, bahasa Inggris, seperti itu. Kalau dimagangkan di perusahaan itu jadi tahu. Oh ternyata kebutuhan anak itu dari pelajaran kami itu apa toh untuk bisa ke sana. Kemudian ada juga nanti lebih mendalam lagi itu kerjasamanya ketika anak sudah lulus itu langsung ditampung seperti itu ya. Langsung ditampung, tetapi kan kita juga itu tadi harus tahu juga, anak itu dibekali apa dulu pas di sekolah itu dibekali apa, dia nanti pas lulus itu bisa langsung diterima kerja seperti itu. Kemudian lagi ada
kayak budaya kerjanya juga, budaya kerja dari Dudi itu sendiri nanti bisa kita terapkan di sekolah. Seperti itu mungkin Ibu Ratna. Terima kasih. Terima kasih Pak Ipin, terima kasih Bu Mutmainah memberikan pencerahan bagi saya. Terima kasih juga Bu Ratna atas partisipasinya. Oke, yang terakhir mungkin Bu Ulan. Bu Ulan mau nambahin atau enggak? Nah, kalau enggak ya saya cukupi. Maaf ya Pak, ini di sini tadi mati lampu. Oh iya, Terus ya, ini saya naik-naik itu tadi membenarkan. Ya dari presentasinya tadi sudah bagus. Ya mungkin tadi saya ya bingungnya kok formatnya berbeda gitu sama yang penangkap kelompok kami kemarin. Cuma seperti itu aja. Kalau yang lainnya sudah kayaknya bagus sekali ya. Tuh, karena itu semuanya hampir semua SMA di kelas atas ya, SMA. Ya, itu SMK juga ya, itu nanti yang untuk masalah tadi alumni mungkin bisa dimasukkan tidak hanya untuk PPDB saja ya, mungkin bisa kekuatan untuk mungkin mereka sebagai masukan untuk pembelajaran juga bisa mungkin dimasukkan untuk masuk di ekstrakurikuler seperti itu. Oke, terima kasih Bulan atas penguatannya ya. Jadi atas masukannya tentang alumni. Nanti bahan pertanyaan sehingga kita tidak perlu menjawab. Oke, ada tambahan dari teman-teman untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang apa yang kita presentasikan? Tidak Pak Ipin, sampun cekap nggih. Oke, terima kasih. Dan insya Allah waktunya udah pas ini kelihatannya, pas nih lebih banyak. Itu Bu Artiana, waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Artiana. Terima kasih untuk kelompok 2, luar biasa ya. Saya akan memberikan penguatan pada sesudah sesi kelompok 1 ya. Jadi untuk hari ini saya persilahkan kembali untuk kelompok 1 ya. Tapi sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah tampil luar biasa untuk siang hari ini. Iya. Disilakan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih Bu Artiana dan terima kasih rekan-rekan dari kelompok 2. Izin share screen. Ya, monggo untuk dari pertama giliran Ibu Mufidah Haryatun untuk mempresentasikan pemetaan kekuatan dari aset di sekolahnya yaitu di SMP Negeri 1 Boyolali. Ini kami langsung dalam bentuk form Bu. Monggo Ibu Mufidah. Ya, terima kasih Ibu Ariana, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemetaan kekuatan di SMP Negeri 1 Boyolali. Yang pertama yaitu guru. Kekuatannya guru yang berkepribadian baik, kolaboratif, semangat untuk terus menimba ilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perannya yaitu sebagai aktor. Manfaatnya yang pertama yaitu update ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, aset yang kedua adalah murid. Di sekolah kami, jumlah muridnya cukup banyak, yaitu 849 anak dari kelas 7, 8, dan 9 dengan latar belakang yang berbeda-beda. Peran murid yaitu sebagai aktor. Manfaatnya dengan jumlah murid yang cukup banyak itu minat dan bakat siswa sangat beragam sehingga ada anak yang memiliki potensi di bidang akademis dan non-akademis. Aset yang ketiga yaitu tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, yang A yaitu kepala sekolah.
Kekuatannya yaitu Ibu Kepala Sekolah kami itu beliaunya sangat disiplin, jam 5:30 aja sudah datang ke sekolah ya. Terus jujur, memberi contoh atau menjadi panutan, berjiwa kepemimpinan dan kolaboratif. Perannya yaitu sebagai kolaborator, manfaatnya yaitu beliau menjadi figur inspirasi bagi guru dan siswa. Manfaat yang berikutnya yaitu pemimpin dan penanggung jawab di sekolah. Aset yang kedua yaitu rekan sejawat. Kekuatannya yaitu adanya kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah yang jumlah guru semuanya ada 47 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 dan 7 diantaranya sudah S2. Jumlah tenaga kependidikannya ada 9 orang. Manfaat dari rekan sejawat yaitu adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dapat membuat ekosistem yang menyenangkan di sekolah sehingga visi misi sekolah dapat terwujud. Aset berikutnya yaitu komunitas. Komunitas yang pertama atau A yaitu MGMP. Kekuatannya yaitu kegiatan MGMP yang aktif dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Biasanya sebulan sekali ada pertemuan Mapel IPS. Perannya yaitu sebagai kolaborator, manfaatnya kompetensi, keprofesionalan dan pedagogik Bapak Ibu guru dapat meningkat, jalinan silaturahmi semakin erat. Komunitas yang B yaitu komite. Komite selalu responsif dan mendukung program-program sekolah. Perannya yaitu sebagai kolaborator, manfaatnya yaitu sebagai pengawas pelayanan pendidikan di sekolah. Manfaat yang lain yaitu penggalang dana dan sumber daya pendidikan. Komunitas yang C yaitu alumni. Kekuatannya, keberhasilan alumni menjadi inspirasi bagi adik kelasnya untuk mengikuti jejaknya demi perubahan hidup yang lebih baik. Perannya sebagai kolaborator, manfaatnya yaitu menjadikan motivator bagi seniornya, memberikan bimbingan teknis misalnya pada kegiatan ekstrakurikuler. Aset berikutnya yaitu sarana dan prasarana. Yang A yaitu internet. Kekuatannya yaitu mencukupi kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran di lab TIK. Perannya yaitu sebagai pendukung, manfaatnya yaitu siswa dapat berselancar dengan e-learning. Proses pembelajaran selama COVID pandemi ini dapat dilakukan secara daring atau PJJ. Sarana dan prasarana yang berikutnya yaitu tentang alat peraga atau praktik. Alat peraga yang beraneka macam dapat menunjang dalam penyampaian materi pembelajaran. Perannya sebagai pendukung, manfaatnya yaitu proses penyampaian materi menjadi lebih berkesan pada siswa karena mereka berproses secara langsung. Yang selanjutnya gedung. Ruang belajar yang nyaman dengan pencahayaan yang terang, sirkulasi udara yang lancar, dan lingkungan yang tenang. Perannya yaitu sebagai pendukung, manfaatnya yaitu kenyamanan dalam pembelajaran di sekolah. Faktor yang lainnya yaitu buku paket dan penunjang. Jumlah buku paket yang mencukupi untuk setiap anak, terus buku penunjang pembelajaran dan buku lainnya yang tersedia dengan jumlah yang cukup. Perannya sebagai pendukung, manfaatnya dengan ketersediaan buku paket akan membuat proses pembelajaran lebih lancar dan tercapainya tujuan pembelajaran. Manfaat berikutnya yaitu dapat menambah wawasan keilmuan siswa.
Faktor yang berikutnya, aset berikutnya yaitu perpustakaan. Perpustakaan kami ruangnya nyaman dan luas serta dilengkapi meja dan kursi. Jumlah kursinya untuk satu kelas atau sekitar 34 murid. Perannya yaitu untuk pendukung, manfaatnya adanya perpustakaan yang baik akan menumbuhkan minat baca murid sehingga wawasan siswa akan bertambah. Di perpustakaan juga adanya perpustakaan digital juga. Jadi anak-anak bisa ngeklik sendiri sesuai dengan keinginannya. Yang berikutnya adanya podcast ya. Ini adalah rekaman diskusi berbentuk audio untuk membahas topik materi pembelajaran tertentu. Perannya sebagai pendukung, manfaatnya ini yaitu siswa akan lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran. Aset yang berikut yaitu lembaga. Lembaga yang pertama yaitu Dinas Pendidikan, kekuatannya sebagai mitra pelaksanaan kegiatan di sekolah, perannya sebagai pendukung, manfaatnya yaitu mendukung kemajuan pendidikan di sekolah. Lembaga yang berkaitan lagi sebagai aset yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kekuatannya yaitu sebagai mitra sekolah yang berhubungan dengan kesehatan siswa. Perannya sebagai pendukung, manfaatnya yaitu kita dengan Puskesmas membuat MOU berkaitan dengan sosialisasi tentang kesehatan remaja, kemudian bekerja sama yang baik akan berdampak pada terjaminnya kesehatan siswa. Misalnya kemarin sekolah kami itu didapat nomor 1 untuk vaksin COVID-19. Kemudian pada bulan-bulan biasanya seminggu sekali tablet tambah darah itu bagi siswa putri. Kemudian adanya penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Aset yang berikutnya yaitu dari Dinas Kepolisian. Dinas Kepolisian kekuatannya sebagai mitra sekolah untuk terciptanya keamanan sekolah. Perannya yaitu sebagai pendukung, manfaatnya yaitu memberikan sosialisasi diantaranya tentang tata tertib berlalu lintas, sosialisasi akan bahaya narkoba. Aset yang terakhir yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan berada di tengah kota. Perannya sebagai pendukung, kenyamanan dan suasana yang menyenangkan mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Dan letak yang strategis menjadi daya tarik tersendiri. Sekian, bisa dilanjutkan pada Bu Dwi Giarni. Terima kasih. Monggo Bu Dwi Giarni langsung dilanjut. Satu ini. Ya, saya akan melanjutkan pemetaan kekuatan visi guru penggerak di sekolah kami yaitu SMP Negeri 2 Banyudono. Aset yang pertama guru. Kekuatan saya sebagai guru bahwa saya selalu berprinsip guru harus selalu belajar meskipun sudah mengajar. Untuk itu saya selalu melakukan prinsip saya guna meningkatkan kompetensi saya. Perannya sebagai aktor, manfaat dengan peningkatan kompetensi, maka otak saya akan selalu terasah, tidak tumpul. Jadi saya tidak akan stagnan di zona nyaman. Saya akan selalu belajar dan Kemudian yang kedua, asetnya murid. Murid di sekolah saya itu beragam, potensi akademik dan non-akademiknya. Jumlahnya kurang lebih 752. Perannya aktor, manfaat, terlaksananya pembelajaran yang berpihak pada murid. Aset yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang A, kepala sekolah. Kepala sekolah yang berjiwa kepemimpinan dan manajerial, baik
dalam mengelola seluruh program di sekolah. Perannya sebagai kolaborator. Manfaat, kepala sekolah itu penanggung jawab seluruh kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian, rekan sejawat. Kekuatan dari rekan sejawat itu adalah rekan sejawat yang kooperatif dalam setiap kegiatan di sekolah. Perannya sebagai kolaborator. Manfaatnya, adanya kerjasama yang baik dapat membuat ekosistem yang menyenangkan di sekolah. Kemudian yang keempat, komunitas. Komunitas terdiri dari MGMP atau KKG. Kalau di tingkat SMP itu MGMP. Komunitas MGMP yang aktif dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Perannya kolaborator. Manfaat, secara periodik terjadi proses pengembangan diri bagi anggotanya. Yang selanjutnya komite. Komite, kekuatannya komite yang selalu responsif dan mendukung seluruh program-program yang diadakan oleh sekolah. Perannya sebagai kolaborator. Manfaat, terjalinnya komunikasi yang efektif dengan pihak lain demi terwujudnya kemajuan sekolah. Kemudian, bagian dari komunitas yang selanjutnya adalah alumni. Keberhasilan dari alumni itu bisa menjadi magnet bagi murid untuk mengikuti jejaknya demi perubahan hidup yang lebih baik. Perannya kolaborator, manfaat, terjadi penokohan atau idola terhadap alumni yang berhasil, sehingga hal itu bisa menjadi motivator dalam diri murid agar mereka nantinya bisa menjadi seperti mereka. Aset yang kelima, sarana dan prasarana. Terbagi dari satu, internet. Internet itu kekuatannya adalah penunjang utama untuk pembelajaran. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Perannya pendukung, manfaat, proses pembelajaran berjalan meskipun dilakukan secara daring itu dengan adanya akses internet. Yang selanjutnya adalah alat peraga atau praktik. Kekuatan, penunjang dalam penyampaian materi pembelajaran. Peran sebagai pendukung, manfaat, proses penyampaian materi menjadi lebih berkesan pada siswa karena mereka berproses secara langsung. Kemudian, gedung, kekuatan, ruang belajar dan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Walaupun di SMP 2 itu sekolahnya mewah, ya, mepet sawah. Perannya pendukung. Ahli kelas. Iya. Kemudian, manfaatnya kenyamanan dalam pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya adalah buku penunjang. Buku penunjang, selain buku utama, yaitu buku paket, ada buku penunjang itu juga sebagai sarana dalam pembelajaran. Perannya pendukung, manfaatnya ketersediaan buku akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih lancar dan tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah perpustakaan. Kekuatan, ketersediaan buku penunjang dan kenyamanan ruang perpustakaan membuat siswa selalu ingin berkunjung untuk menambah wawasan keilmuannya. Perannya pendukung, manfaatnya, perpustakaan yang baik akan mempengaruhi proses pembelajaran menjadi lebih baik karena siswa nanti akan sering berkunjung, merasa nyaman belajar di perpustakaan. Yang selanjutnya adalah podcast. Kekuatan, podcast adalah rekaman diskusi yang berbentuk audio untuk membahas topik materi pembelajaran tertentu. Perannya pendukung, manfaatnya, podcast membuat siswa lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran. Di sekolah kami itu ada guru bahasa Jawa yang dalam penyampaian materi tembang mocopat yang ada 11 itu, beliau itu nembang dulu, direkam di podcast, nanti akan diberikan diperdengarkan ke setiap kelas. Nah, kalau dalam sehari itu mengajarnya mungkin 4 jam ya, 4 tatap muka. Nah, itu kalau nembang sendiri kan nanti kasihan. Nah, makanya ada pembelajaran yang berbentuk podcast ini.
Aset yang keenam yaitu lembaga. Yang pertama Dinas Pendidikan, kekuatannya mitra sekolah yang memantau seluruh kegiatan di sekolah. Perannya pendukung, manfaatnya sekolah harus selalu berpedoman pada aturan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah agar tidak menyalahi aturan dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua Dinas Kesehatan. Kekuatannya mitra sekolah yang berperan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan siswa. Perannya sebagai pendukung, manfaatnya kerjasama yang baik akan berdampak pada terjaminnya kesehatan siswa. Misalnya terselesaikannya program vaksinasi yang kemarin. Yang ketiga adalah Dinas Kepolisian. Kekuatan mitra sekolah yang berperan dalam terciptanya keamanan sekolah. Perannya pendukung, manfaatnya lingkungan yang aman mendorong tercapainya keberhasilan pembelajaran di sekolah. Untuk kerjasama dengan Dinas Kepolisian, itu misalnya mendatangkan dari pihak kepolisian untuk pembelajaran dalam tata tertib berkendara. Di sekolah kami, walaupun sekolahnya itu sekolah desa, tapi kebanyakan murid-muridnya itu pakai sepeda motor. Jadi kita harus selalu memberi pembelajaran agar mereka selalu berhati-hati pakai sepeda motor. Demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Kekuatannya lingkungan sekolah yang nyaman dan suasananya yang menyenangkan. Perannya pendukung, manfaat, kenyamanan dan suasana yang menyenangkan nanti akan mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Demikian paparan dari saya, SMP Negeri 2 Banyudono. Terima kasih. Monggo dilanjut yang lain. Silakan Bu Wulan langsung menyambung. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada saya untuk melaksanakan pemaparan tentang pemetaan kekuatan visi misi guru penggerak. Saya Wulansari, instansi dari SDIT Insan Cendekia Boyolali. Saya akan memaparkan mulai yang pertama adalah guru. Guru kekuatannya adalah guru yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian yang baik, disiplin, inovatif, dan kolaboratif. Kebetulan di sekolah kami untuk setiap hari Sabtu kami ada upgrading masalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu untuk meningkatkan tasin dan tafid untuk para guru. Jadi untuk peningkatan hafalan dan membaca Al-Quran. Kemudian perannya kami adalah sebagai aktor. Manfaatnya, guru adalah contoh untuk murid-murid kita, berawal dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat menuntun mereka menuju pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun makhluk sosial. Dengan saya memiliki kepribadian yang baik, dapat menuntun murid yang memiliki kekuatan hidup lahir dan batin, serta menuntunnya untuk memperbaiki tingkah laku, memiliki sifat yang disiplin, akan lebih mudah bagi saya dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadikan hidup lebih bermakna. Dengan berbekal inovatif, murid dapat menerima pembelajaran lebih terbuka, dan saya mampu menggunakan nilai reflektif saya dalam mengevaluasi sebuah proses, karena anak bukanlah sebagai kertas kosong yang biasanya digambarkan. Dengan inovasi pembelajaran guru, lebih mudah untuk menebalkan laku murid dengan semangat kolaboratif. Untuk aset yang kedua adalah murid. Murid kekuatannya adalah murid yang prestatif, islami, disiplin, dan nyaman. Ini kebetulan adalah jargon dari sekolah kami ya, sekolah presiden, yaitu prestatif, islami, disiplin, dan nyaman. Jadi untuk setiap harinya kami sudah memplotting dari mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis sesuai dengan jargon kami. Untuk hari Senin adalah hari prestatif, kemudian hari Selasa adalah hari islami, disiplin, dan kemudian nyaman. Perannya di sini murid adalah sebagai aktor. Manfaatnya adalah tercapainya cita-cita guru serta tercapainya visi dan misi sekolah. Kemudian terwujudnya profil pelajar Pancasila.
Yang ketiga adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kekuatannya, kepala sekolah memberikan dukungan yang positif, kolaboratif, yang baik. Perannya adalah kolaborator, kemudian manfaatnya kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab sekolah yang berperannya sangat vital bagi terwujudnya cita-cita guru. Dengan dukungan dan kolaboratif kepala sekolah, seorang guru akan lebih bersemangat dan menjalankan visinya. Kemudian yang B adalah rekan sejawat. Rekan sejawat, kekuatannya adalah kolaboratif dengan rekan sejawat, perannya adalah kolaborator, manfaatnya adalah rekan sejawat sangat berperan penting dalam hal kolaborasi untuk mencapai misi. Dengan pelayanan dan dukungan dari rekan sejawat merupakan tujuan guru untuk mensukseskan visi membangun hubungan kerja yang positif. Yang keempat adalah komunitas. Komunitas ada 3. Yang pertama adalah MGMP, kalau di SD namanya adalah KKG. Kekuatannya adalah support yang baik sebagai wadah terbuka untuk berkolaborasi. Kemudian perannya adalah sebagai kolaborator. Manfaatnya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, usul, dan masukan yang baik. Yang kedua adalah komite. Kekuatannya adalah dukungan program-program yang dilaksanakan di sekolah. Perannya adalah kolaborator. Manfaatnya sebagai forum komunikasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dan memberikan masukan yang baik untuk sekolah. Yang ketiga adalah alumni. Alumni di sini merupakan kekuatannya adalah keberhasilan mereka yang telah lulus menjadikan contoh kepada adik-adik kelas untuk melakukan perubahan. Kebetulan untuk kami SD ya, untuk keberhasilan adik-adik kelas, kakak-kakak kelas itu sangat panjang sekali karena mereka harus menempuh jenjang SMP, SMA, dan perkuliahan. Kebetulan untuk angkatan kami yang pertama sudah masuk ke semester 2 di sini sebagai motivator mereka, adik-adik kelas, karena kakak kelas yang sudah berhasil, ada satu siswa yang sebagai siswa teladan di Universitas ITB, di Universitas Teknologi Bandung. Perannya adalah kolaborator. Kolaborator di sini manfaatnya adalah memotivasi siswa untuk melakukan perubahan yang lebih sempurna. Yang 5 adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini terdiri dari ada 6 ya. Yang pertama adalah internet. Di sini kebetulan untuk zaman sekarang itu adalah zaman internet. Itu sangat menunjang sekali guru dalam melakukan pembelajaran, baik pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka. Perannya adalah pendukung, manfaatnya menjadikan proses pembelajaran menjadi lancar. Kemudian yang kedua adalah alat peraga atau praktek. Kekuatannya adalah adanya alat peraga yang lengkap yang dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar. Kebetulan kami di SD itu harus sangat penting sekali menggunakan alat peraga agar siswa-siswa kami itu menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah gedung. Gedung kekuatannya adalah dengan kelengkapan gedung sesuai dengan standar akan menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Murid akan merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti adanya ventilasi, kemudian adanya mungkin gedungnya tidak panas, kemudian luasannya sesuai dengan rasio. Yang keempat adalah buku penunjang. Kekuatannya adalah menunjang siswa dalam belajar, perannya adalah pendukung, kemudian manfaatnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Buku penunjang untuk siswa SD sangat penting sekali karena dengan adanya buku penunjang mereka bisa langsung mengerjakan tugas atau belajar langsung dari buku penunjang.
Kemudian yang kelima adalah perpustakaan yang lengkap dan koleksi buku yang lengkap dan perpustakaan yang nyaman akan menjadikan kekuatan untuk para siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah podcast. Podcast adalah tempat inspirasi dalam menuangkan ide pembelajaran. Kebetulan untuk podcast ini kami diarahkan pada ada tim humas ya, tim humas yang untuk mengelola podcast. Jadi untuk guru-guru ataupun siswa yang untuk menunjang kegiatan pembelajaran, kami disediakan ruang podcast. Dengan adanya podcast ini akan menjadi mudah bagi kami dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kemudian dapat menyalurkan minat dan bakat siswa, karena untuk sekarang itu lomba-lomba lebih banyak daring ya, lebih banyak mengirimkan video-video. Jadi kami menyediakan untuk tim podcast dalam mengolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran maupun untuk kegiatan lomba-lomba. Kemudian juga untuk kegiatan promosi sekolah. Yang keenam adalah lembaga. Lembaga di sini ada Dinas Pendidikan, kemudian ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Kepolisian. Kebetulan di sini adalah dukungannya sama nggih untuk mendukung segala kegiatan sekolah. Untuk Dinas Pendidikan adalah sebagai pendukung, perannya, manfaatnya dengan dukungan dari Dinas Pendidikan akan memajukan program sekolah. Kemudian Dinas Kesehatan di sini sebagai wadah untuk menambah pengetahuan siswa di bidang kesehatan. Seperti kalau untuk SD adalah untuk kegiatan dokter kecil, kemudian di Dinas Kesehatan untuk pemberian imunisasi nih. Kalau untuk SD masih ada imunisasi dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Untuk kelas-kelas tertentu dan bulan-bulan tertentu diberikan imunisasi, dan untuk pemberian obat cacing dalam setiap 6 bulan sekali. Kemudian ya, untuk Dinas Kesehatan manfaatnya adalah untuk menambah pengetahuan di bidang keamanan dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Kebetulan kami bekerja sama dengan Dinas Kepolisian untuk melaksanakan kegiatan kedisiplinan siswa seperti untuk kegiatan upacara bendera yang baik seperti apa. Kami memanggil di bidang Dinas Kepolisian untuk memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan tata upacara yang baik. Kemudian yang ketujuh adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kekuatannya adalah lingkungan sekolah yang nyaman dan suasana yang tenang. Perannya sebagai pendukung, dengan adanya lingkungan sekolah yang nyaman dan suasana yang tenang akan memberikan dorongan kepada sekolah untuk melaksanakan segala kegiatan sekolah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan dilanjut yang lain. Oke, terima kasih. Ini di bagian terakhir itu saya kayaknya isinya juga hampir sama. Nanti bagian yang sama akan saya pas aja kalau tidak ada tambahan. Sama di pemetaan kekuatan di SMK Negeri 1 Sawit dalam mewujudkan visi guru penggerak. Yang pertama guru secara umum. Kepolisian ya, Koramil ya. Guru secara umum di SMK Negeri 1 Sawit itu masih muda, jadi lebih banyak mayoritas yang muda dengan semangat belajar yang tinggi. Jumlah guru yang besar, sejumlah 86 guru, memberikan dukungan yang besar pula dalam pencapaian visi guru penggerak. Kemudian perannya sebagai aktor, manfaatnya update pengetahuan dan teknologi melalui pelatihan-pelatihan, kemudian menciptakan inovasi pembelajaran yang kreatif, dan yang ketiga menjadi keteladanan bagi murid-murid. Kemudian yang kedua murid itu sama jumlah murid yang cukup banyak, yaitu ada 1.258 siswa dari 6 kompetensi keahlian yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula, memberikan potensi yang besar dalam pencapaian misi. Perannya sebagai aktor, kemudian manfaatnya minat dan bakat siswa yang beragam serta kemauan belajar yang beragam memberikan dinamika yang menarik dalam pembelajaran dalam mewujudkan visi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah di sini
perannya sebagai kolaborator, kekuatannya kepala sekolah yang mampu memberikan keteladanan dan kolaboratif. Manfaatnya menjadi teladan dan panutan bagi guru dan siswa, kemudian menjadi rekan kolaborasi yang menyenangkan bagi guru yang lain. Kemudian rekan sejawat, kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah dengan jumlah guru ada 86 dengan kualifikasi pendidikan rata-rata S1 dan ada 6 guru yang S2, kemudian jumlah tenaga kependidikannya juga banyak, ada 22, memungkinkan terjadinya kolaborasi untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Kemudian perannya sebagai kolaborator, manfaatnya adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang menyenangkan di sekolah sehingga visi dan misi sekolah akan mudah terwujud. Kemudian komunitas yang pertama MGMP atau KKG, kekuatannya kegiatan MGMP yang aktif dalam upaya peningkatan kompetensi guru menjadi ruang kolaborasi yang bermanfaat juga bagi guru. Perannya kolaborator, manfaatnya meningkatkan kompetensi guru serta tempat berbagi praktik baik yang sudah berhasil dilaksanakan di sekolah lain oleh guru. Kemudian komite kekuatannya selalu memberikan dukungan program-program sekolah serta partner kerja yang baik dalam pengawasan dan pembimbingan murid. Perannya sebagai kolaborator, kemudian manfaatnya sebagai pengawas pelayanan pendidikan di sekolah, juga sebagai pendukung kebijakan pendidikan di sekolah. Kemudian sama tadi ada alumni, keberhasilan alumni di sini kekuatannya, keberhasilan alumni menjadi inspirasi bagi adik kelasnya untuk mengikuti jejaknya demi perubahan hidup yang lebih baik. Perannya sebagai kolaborator, kemudian manfaatnya menjadi motivator bagi juniornya atau adik kelasnya dalam memberikan bimbingan teknis, misalnya pada kegiatan ekstrakurikuler tertentu dihadirkan, kemudian bisa berbagi pengalamannya yang bisa memotivasi bagi adik-adik kelasnya. Kemudian yang kelima, sarana dan prasarana. Bagian pertama adalah internet. Di sini internet di sekolah kami mencukupi kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer. Kemudian di area sekolah ada free wifi, digunakan sebagai siswa dalam mendukung pembelajarannya. Jadi pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tapi juga bisa dilakukan di luar kelas. Perannya sebagai pendukung, kemudian manfaatnya siswa memiliki kebebasan dalam memilih sumber belajarnya. Kemudian yang kedua, pendukung pelaksanaan pembelajaran melalui kelas maya. Jadi dengan adanya internet, siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi bisa mengakses informasi dari manapun di dunia maya. Tapi yang perlu diingat di sini adalah guru harus selalu memantau penggunaan internet oleh siswa supaya tidak menyalahi dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, alat peraga atau praktik. Alat peraga dan alat praktik dari setiap kompetensi keahlian yang representatif dapat menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Fungsinya, perannya sebagai pendukung, kemudian manfaatnya proses penyampaian materi menjadi lebih mudah karena siswa menghadapi benda nyata dan mereka mengoperasikan secara langsung. Jadi lebih mudah karena siswa tidak hanya membayangkan. Kemudian gedung, kekuatannya ruang belajar yang nyaman dengan pencahayaan terang, sirkulasi udara yang baik dan lingkungan yang tenang. Perannya sebagai pendukung, kemudian manfaatnya kenyamanan dalam pembelajaran di sekolah terjamin. Kemudian buku paket dan buku penunjang jumlahnya mencukupi dan sangat bervariatif. Kemudian perannya sebagai pendukung, manfaatnya ketersediaan buku paket dan referensi akan membuat proses pembelajaran lebih berwarna dengan keanekaragaman sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian perpustakaan, ruang perpustakaannya nyaman, luas, serta dilengkapi perpustakaan digital. Kemudian perannya sebagai pendukung, manfaatnya perpustakaan yang baik akan menumbuhkan minat baca juga dari siswa sehingga wawasan siswa bertambah. Kemudian yang berikutnya ada studio pembelajaran. Di sekolah kami ada studio pembelajaran. Kekuatannya studio pembelajaran yang representatif bagi guru untuk bereksplorasi dalam inovasi pembelajaran. Perannya sebagai pendukung, manfaatnya memfasilitasi guru dalam berinovasi menciptakan video pembelajaran yang menarik yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Kemudian yang lembaga di sini hampir sama dengan yang sudah
sampaikan teman-teman sebelumnya, ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kepolisian. Dinas Pendidikan itu mitra pelaksanaan kegiatan di sekolah dalam hal manfaatnya mendukung kemajuan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang diciptakan. Kemudian Dinas Kesehatan, mitra sekolah berhubungan dengan kesehatan siswa, manfaatnya tadi sudah disampaikan hampir sama, tentang kesehatan remaja, sosialisasi kesehatan reproduksi remaja, kemudian program vaksinasi, kemudian tablet tambah darah, dan sebagainya. Kemudian Dinas Kepolisian, mitra sekolah untuk terciptanya keamanan sekolah, misalkan di manfaatnya itu tentang sosialisasi tata tertib berlalu lintas, sosialisasi bahaya narkoba, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada mitra sekolah atau induka. Di sini kekuatannya adalah kerjasama yang baik dengan induka melalui beberapa MOU, kemudian perannya sebagai pendukung, manfaatnya adalah bekerja sama dalam sinkronisasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, kemudian di prosesnya nanti ada rekan kerja dalam prakerin siswa atau magang, baik guru maupun siswa, kemudian di outputnya nanti sebagai rekan kerja sekolah dalam penyaluran lulusan. Kemudian yang terakhir itu lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan, itu perannya sebagai pendukung, manfaatnya kenyamanan dan suasana yang menyenangkan mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Monggo kalau ada saran atau masukan dari kelompok 2, kami persilahkan. Saya Bu Ratna. Nggih, monggo langsung saja. Terima kasih untuk kelompok 1, formatnya sudah sama nggih. Kalau nggak salah ada malam tadi. Untuk yang punyanya Bu Mufid yang di alumni. Manfaatnya tadi, kalau saya tidak salah baca, itu menjadi motivator bagi seniornya. Nah, itu yang untuk di alumni. Oh iya, iya. Itu Oke, yang ya. untuk juniornya, nggih, Bu. Juniornya, iya, yang untuk juniornya, nggih. Nggih, untuk juniornya, nggih. Iya. Nggih. Untuk juniornya itu, nggih. Nggih, terima kasih. Iya, monggo. Kedua, tadi dari atas sampai bawah itu untuk masing-masing ibu kelihatannya belum mengemukakan tentang diri sendiri. Atau itu mungkin dimasukkan dalam guru, nggih. Karena di bawah itu juga kalau tidak salah tadi ada rekan sejawat. Tapi untuk paparannya sepertinya sama antara guru dengan rekan sejawat. Atau mungkin saya yang salah menangkap dari layarnya ini. Terus Bu Ratna. Nggih, terima kasih Bu Bekti. Monggo sinten dulu yang mau menanggapi? Dipersilakan. Ya, saya ya Bu. Itu guru dengan Monggo Bulan. Terima kasih. Guru itu dengan rekan sejawat itu berbeda. Di situ untuk peranannya guru itu diri sendiri kita sebagai guru. Kemudian kalau rekan sejawat itu teman-teman guru yang ada di sekolah kami, seperti itu. Kayaknya tidak sama itu. Kayaknya, gitu. Nah, saya ini guru yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian ini yang dimanfaatkan. Kita menjelaskan di situ ada saya dengan memiliki kepribadian yang baik dapat menuntun murid memiliki kekuatan. Jadi guru di sini adalah ya diri saya itu yang diri sendiri. Oke, ngoten Bu Bekti. Oke, sampun. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Bu Bekti. Monggo yang lainnya. Saya buat Nggih, Bu Maine monggo. iya.
Mungkin itu nggih sebenarnya Pak Tri memang saya jelas lihat itu kalau memang yang di guru itu memang mungkin bahasa kita yang kelompok 2 tadi diri sendiri seperti itu nggih. Tujuan kami membuat diri sendiri itu ya untuk membedakan kalau rekan sejawat kan ya memang guru, tetapi kalau diri sendiri itu guru tapi kita kelihatan seperti itu. Mungkin yang dari Bu Putri itu hanya menambah aja sedikit yang tadi agak mungkin rancu antara guru sama rekan sejawat seperti itu. Yang mau saya tanyakan itu tentang praktek yang punyanya Bu Wulan ya. Nah, prakteknya yang tentang tadi Bu, untuk Senin itu prestatif, kemudian Selasa Islami, kemudian itu bentuknya seperti apa ya Bu Wulan? Jadi kalau yang misalnya kita di hari nyaman ya Ibu, yang di hari nyaman itu kita misalnya untuk yang Selasa itu di hari nyaman. Hari nyaman itu kita berkaitan dengan standar sarana dan prasarana. Jadi di situ nanti kita ada setiap sehabis pembelajaran. Oke, sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Oh. Ya. Sudah Bu. Tapi ada suara penggaung itu nggak tahu apa ya Bulan? Ada pengeboran sumur. Iya. Ya, di sini ada pengeboran sumur. Ya. Seperti misal, nggih. Saya lanjutkan. Oke, seperti misalnya kita di hari Selasa itu hari nyaman. Hari nyaman itu kita berkaitan dengan standar dari BNSP yaitu standar sarana dan prasarana. Kita setelah habis pembelajaran itu ada evaluasi. Jadi siswa-siswa di hari Selasa itu dibuat senyaman mungkin gitu. Mungkin pembelajarannya lebih bermakna dengan pembelajaran yang berkaitan dengan game-game atau yang dengan menggunakan ya yang menyenangkan seperti itu di hari nyaman. Terus kemudian mungkin di yang hari disiplin nanti kita menekankan kepada kedisiplinan siswa untuk lebih meningkatkan prestasi siswa seperti itu. Nanti yang hari Islami kita itu ada yang namanya ekstra mentoring untuk meningkatkan nilai Islami siswa seperti itu. Sudah, Bu? Itu berarti diterapkan di HBM-nya juga ya? Iya. Sampai pulang itu. Iya, diterapkan. Misalnya untuk setiap hari Sabtu, hari ini adalah hari disiplin. Nanti tidak boleh datang terlambat gitu. Seperti itu baik guru, kemudian siswanya seperti itu. Nanti kita dievaluasi setelah pembelajaran, nanti ada yang kurang. Kenapa? Misalkan gini bulan hari disiplin misalkan kan hari Rabu gitu ya. Iya. Iya. Hari disiplin gitu. Ya tidak, mungkin lebih disiplin lagi untuk kegiatan pembelajarannya. Tadi yang ditekankan adalah prestasi belajar siswa, yang peningkatan prestasi belajar siswa. Jadi nanti dikaitkan dengan standar-standar yang ada di BNSP. Mungkin yang tadi ya hari nyaman itu di standarnya sarana dan prasarana. Jadi nanti sarana prasarananya nanti dievaluasi, yang untuk di hari nyaman itu ada sarana prasarana yang membuat siswa tidak nyaman itu apa, nanti kita evaluasi ke depannya seperti itu. Itu tiap hari ya Pak? Iya. Iya, jadi standar yang ditingkatkan itu sesuai dengan harinya. Jadi nanti dievaluasi itu disampaikan. Berarti misalkan 6 hari ya berarti ada standar. Kita 5 hari Ibu pembelajaran. Berarti ya 5 hari itu berarti ada standar yang berbeda-beda. Iya, standarnya yang berbeda-beda.
ya yang presiden itu prestatif, islami, disiplin, nyaman, itu nanti dimasukkan nanti sesuai dengan standar BNSP juga yang ditingkatkan, yang mana untuk hari nyaman tingkatkannya nanti di sarana prasarana. Terus Kamis itu kampus islami, nanti islaminya nanti ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler mentoring untuk peningkatan keimanan siswa gitu. Kalau yang hari Sabtunya kita upgrading untuk yaitu tadi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk peningkatan gurunya untuk hafalan, terus kemudian pembacaan Al-Qur'annya gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih saran dan masukannya dari teman-teman kelompok 2. Masih ada lagi enggak nggih? Kalau tidak ada, kami kembalikan ke Ibu Artiana. Terima kasih Bu Ratna. Kalau tidak ada lagi mungkin ke saya ya. Oke. Kita berikan aplaus dulu buat kelompok 1 yang sudah prestasi semua ya. Kemudian mohon maaf untuk kita pada siang menjelang sore hari ini waktu kita lebih molor sedikit ya, karena tadi satu persatu sudah tampil. Nah, sudah kelihatan kekuatannya dari masing-masing CGP Bapak Ibu dari 2 kelompok. Saya mungkin memberikan penguatan untuk Bapak Ibu, dan nanti untuk upload tugasnya saya akan tampilkan di LMS. Saya minta waktunya sebentar ya. Hari ini pertama-tama saya mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, terkhusus kurang lebih tidak sampai 24 jam Bapak Ibu sudah membuat presentasi dan juga hasil yang menurut saya luar biasa. Karena tidak semua orang mau melakukan itu. Bapak Ibu sudah menunjukkan karya nyatanya dalam bentuk tugas, tapi sebenarnya tugas itu bukan hanya sekedar tugas, tapi bagaimana kita mengakomodir atau mengurutkan apa saja kekuatan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan nanti untuk mencapaikan visi dan misinya. Kemudian tadi dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 ada beberapa yang perlu kita simpulkan bersama. Di sini untuk kekuatan, Bapak Ibu jangan lupa untuk diri sendiri dan murid itu adalah aset utama ya. Jadi dalam format itu nanti yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi diutamakan untuk yang diri sendiri dulu. Apa sih kekuatan saya untuk mencapai visi saya terhadap bagaimana memikirkan keberlangsungan atau masa depan murid. Jadi di sini kadang kita dibuatnya tidak egois ya, karena kita dimintanya memikirkan orang lain. Siapa orang lain di sini? Yang paling utama adalah murid kita. Bahkan kadang-kadang kita bahkan melupakan kepentingan diri kita sendiri. Yang diutamakan adalah kepentingan murid. Kadang-kadang juga kita perlu mengalah untuk situasi-situasi tertentu, walaupun itu membuat kita marah ya. Itu jadi sesuatu yang bisa kita pahami dan tingkatkan untuk kekuatan ini. Yang pertama tadi, apa yang Bapak Ibu sertakan kekuatan tadi, itu adalah menjadi peluang Bapak Ibu mencapai visi. Kemudian bagaimana strategi Bapak Ibu untuk mencapaikan visi. Visi yang bagaimana? Visi yang sudah Bapak Ibu tuliskan sebelumnya. Jadi sekali lagi untuk LMS ini alurnya kan mulai dari diri kita, mulai dari diri sendiri, kemudian dilanjutkan ke aksi nyata, praktik terbaik Bapak Ibu. Nah, untuk tugas supaya kita sepakati nanti, untuk tugas ini ada tugas kelompok, ada tugas individu. Saya akan coba share screen sebentar untuk di LMS-nya sebentar. Nah, di sini mungkin belum terlihat ya. Nah, ini untuk tugas ruang kolaborasi visi guru penggerak yang diunggah. Jadi di sini
adalah unggah tugas kelompok. Tugas kelompok ini yang sudah direvisi atau yang belum direvisi tapi diberikan kode juga tidak apa-apa ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengunggah yang belum ada revisinya, nanti ada revisi dan masukan dari teman-teman CGP yang lain, nanti perbaikannya diunggah kembali di sini. Nah, ini saya sudah ubah peran saya sebagai siswa. Ini kan asalnya kan sebagai fasilitator, tapi saya ubah perannya sebagai siswa di sini sehingga tampilan LMS saya bisa seperti punya Bapak Ibu. Jadi di sini ditambahkan pengajuan. Saya sudah cek tadi, Ibu Ratna sudah upload ya, satu orang yang sudah upload. Kemudian di sini juga ada 2 yang perlu diupload di sini. Yang tugas individu, kan ada tugas kelompok tadi. Tugas individunya silakan juga diupload dalam bentuk gambar JPG ya. Dalam bentuk gambar JPG atau disesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu. Jadi ada 2 yang diupload di sini. Tugas kelompok yang sudah ada masukan-masukan tadi, kemudian yang individu punya Bapak Ibu sendiri. Gambar, JPG atau sejenisnya. Kemudian untuk galeri work, kita akan lihat untuk yang galeri di sini. Saya coba untuk back khusus. Nah, di sini ada untuk galeri, coba kita lihat bersama. Untuk galeri tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat tanggapan. Satu CGP itu ditanggapi minimal oleh 3 orang. Jadi misalkan di sini Ibu Sri Subekti, silakan nanti misalnya dari Pak Arifin atau Bu Ratna atau Bu Bulan yang menanggapi. Jadi dalam satu post yang dikirim oleh Bapak Ibu, minimal nanti ditanggapi oleh 3 orang. Di sini tanggapannya di sini. Lanjutan. Kemudian bisa diupload dalam bentuk apa, video, link, atau lain sebagainya. Kemudian bisa juga di drag file di sini dan post ke forum. Jadi ada satu CGP nanti minimal ditanggapi oleh 3 orang CGP. Karena kita sedikit nanti diputar-putar, lebih juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Itu untuk tugas upload. Jadi yang di-upload itu ada 3. 2 di tugas kelompok, yaitu yang kelompok dan yang pribadi atau perorangan dalam bentuk gambar, dan di sini juga dalam bentuk gambar. Ini yang pribadi. Silakan dibuat tampilannya sesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu. Sebelumnya kan sudah bagus-bagus itu gambarnya yang Bapak Ibu kirim pada tugas sebelumnya. Jadi sekali lagi nanti disesuaikan dengan di sini. Saya back lagi. Karena setiap yang ruang yang diupload ada logo seperti ini artinya ada perlu kita upload. Ini bisa kita cek ya Bapak Ibu untuk ininya, rubriknya. Jadi tugasnya itu seyogianya disesuaikan dengan rubrik. Nah, kalau di modul sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat ada penilaian ya, penilaiannya ada yang 100, kemudian ada yang 87, sekian kemarin ya. Nah, itu karena kita sesuaikan dengan di rubrik ini, Bapak Ibu. Ini rubriknya. Kita lihat ini ya. Ada 1, 2, 3, 4 rubrik. Jadi jangan lupa pula disandingkan kekuatan tadi dengan manfaatnya dan perannya sebagai apa. Jadi kalau misalnya diri sendiri dan murid itu adalah aktor utamanya. Dan yang lainnya mungkin sebagai kolaborator atau pendukung ya. Ini untuk tugas. Saya hentikan share screen. Kemudian selanjutnya tidak karena waktu juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kita hari ini. Terima kasih atas semuanya. Bapak Ibu luar biasa. Tepat di Hari Guru hari ini, Bapak Ibu menjadi inspirasi bagi murid-murid Bapak Ibu. Saya senang saya tidak memberikan tanggapan di grup, tapi saya senang Bapak Ibu punya hadiah dari guru-gurunya. Apa Pak Ipin itu cangkir itu dikasih siswa atau gimana itu Pak Ipin?
Kemudian ada bunga. Wah, mantap ya, itu siswa yang peka ya. Nanti suatu saat mereka itu mudah-mudahan akan menjadi andalannya kita semua ya untuk masa depan, khususnya di daerah Bapak Ibu, kemudian bangsa Indonesia secara umum. Terima kasih. Dan tadi saya minta maaf waktu pertama kali masuk, ternyata di apa ya, di tampilan ini gimitnya tadi tidak terdengar suara Bapak Ibu, saya tidak mendengar. Ada gangguan sedikit di laptop, jadi saya coba masuk dengan HP. Jadi ada 2 perangkat dan ini sudah aman. Mungkin ada gangguan sinyal. Makanya saya bertanya, suara saya jelas nggak? Tadi nggak terdengar sama sekali suara Bapak Ibu. Itu mungkin kendala kita yang pertemuan sinkronus dengan dunia maya seperti ini. Jadi satu lagi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu kan sudah masuk ke 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 1.3. Nah, itu sebenarnya untuk terakhir kalinya itu diupload tanggal 22 Desember ya, seperti di LMS itu. Tetapi karena supaya jangan menumpuk, silakan diorganisir sedemikian rupa sehingga pekerjaan itu tidak mempersulit Bapak Ibu di kemudian hari. Dan saya juga menyarankan karena LMS ini kan akan dibuka 9 bulan. Pendidikan Bapak Ibu sebagai guru penggerak ini 9 bulan dan di LMS itu selama 6 bulan. Jadi saya akan membersamai Bapak Ibu dengan segala kekurangan dan kelebihannya selama kurang lebih 6 bulan ya. Untuk itu Bapak Ibu silakan dibuat portofolio digital, karena nanti materi-materi yang ada di LMS itu Bapak Ibu download sedemikian rupa, kemudian tugas-tugasnya diorganisir sedemikian rupa, dan suatu saat Bapak Ibu ingin menunjukkan kerja nyata atau praktik terbaiknya, Bapak Ibu bisa membuka-buka lagi catatan-catatan sebelumnya. Itulah sebabnya kita berusaha untuk memanfaatkan atau belajar untuk memberdayakan diri kita sendiri dan kemudian memberdayakan orang lain di sekitar kita. Menggerakkan diri kita sendiri dan menggerakkan orang lain. Demikian ya Bapak Ibu, karena waktu kita sudah lewat 15 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya saya mohon maaf seperti kemarin, boleh kita sesi untuk hari ini. Masih semangat ya, walaupun juga siang menjelang sore. Silakan Ibu Sri Sawitri mungkin minta bantuannya untuk atau Bapak Ibu yang lain. Monggo yang Bu Bekti kameranya dinyalakan dulu. Bu Mutmainah. Saya sudah nyala. Oh ya. Oke. Sama laptop. Sebentar saya ini ubah tata letaknya biar kelihatan semua. Bu Bekti? Oh, sudah ya. Oke, Bu Dwi. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup dengan doa bersama, memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Disilakan untuk sama-sama. Iya, selesai. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kita hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk tugas-tugas Bapak Ibu. Dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Artiana. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.